اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang mulia ini, malam Jumat, kita bisa berkumpul untuk mengkaji dan mengaji apa yang kiranya perlu untuk kita ketahui, sehingga apa yang kita ketahui mudah-mudahan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mampu menjalankan segala apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak kita semua bisa berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada minggu yang telah lalu secara umum membahas tentang apa maksud daripada syariat, kemudian tarekat dan hakikat, sehingga ya tersalah karena namun tersalah memahamin telu istilah ini, jadi akibatnya apa? Salah langkah. Biasa dengan nampun salah langkah karena salah ilmu. Jadi salah ilmu biasanya akibat salah dengan pada berguru, sehingga ya karena bertarekat tetapi tidak paham makna tarekat sehingga salah jalan. Maka pembahasan dulu kita ulang akhir kita lebih mengingat kembali bahwa syariat nono, tugas syariat itu adalah memperbaiki zahir. Nono tugas syariat bagusang awak zahir. Kemudian tugas tarekat bagusang hati. Nono fungsi tarekat. Kemudian fungsi hakikat nono untuk membaguskan ruh, membaguskan ruh kita, sehingga namun awak doang bagus, hati yang bagus, ibadah no masih ngambang. Nah misalnya sembahyang, lagu hati masih kotor, masih nara ikhlas, masih ada sombong. Nah syariat ini masih dia bergantung. Syariat itu hanya untuk menggugurkan kewajiban. Sembahyang itu gugur kewajiban dah, lawan pin akhirat ya tengketuanin kumbena ya sembahyang karena wah gawe sembahyang. Nah sedangkan tarekat itu tugasnya sembahyang ini kumbe yang pokna datang ang pahala nanti ini pin tarekat nulangan. Nah sehingga harus pelajarin tetelunan ini entah milih sempurna, syariat jalan, kemudian tarekat tendah jalan, hakikat tendah jalan. Nah cara bersyariat itu, amalan-amalan syariat itu sangat luwe syariat nuno lagu pin intina arah telu.
Nah, yang pertama taubat, yang kedua takwa, yang ketiga istiqomah. Antabun jalanang telu nene bin syariat ya. Selamat aja. Deh. Nah, syariat. Kemudian pin tarekat nono amalan luwe lagu intina endah ada telu. Ikhlas, kemudian sidik, kemudian tumakninah. Ini intina pin tarekat. Nah, pin hakikat deh intina endah ada telu. Pertama apa? Muraqabah. Yang kedua musyahadah. Yang ketiga ma'rifah. Nah, ini pin hakikatnya. Nah, sehingga insyaallah deh mulai kalau ini kita coba detailang ya. Detailang langkah pertama yang termilih bagus pin syariat deh. Nah, amalan di pertama kita gawe taubat. Deh, nah taubat. Karena pin syariat no termilih bagus ya taubat dulu. Ini ingin bagus pin syariat sementara ya taubat masih bersin diri. Nah, pin dalam kitab Minhajul Abidin deh. Al-Imam Al-Ghazali ngembang kita alasan kumbena ampota perlu taubat. Nah, kumbena ampota perlu taubat. Pertama, alasan ampota perlu taubat. Nah, langkah pertama liyahsula laka taufiqut ta'ati fa inna syu'umal dhunubi yurisul hirmana wa yu'qibul khizlana wa anna qaidadz dhunubi yamna'u 'anil masyi ila ta'atillahi azza wa jalla wal musara'ati ila khidmatihi li'anna thiqaladz dhunubi yamna'u minal khiffati lil khairati wan nasyati fit ta'at. Kumbena pok tak perlu taubat. Pertama, supaya mendapatkan taufik. Apa kena taufik? Ara arna hidayah, ara arna taufik. Apa ke maksudnya taufik? Hah? Jalanan petunjuk. Nah. Jadi aran taufik nono kekuatan gin gawe iwan tuang ten. Yan taufik. Nengkan tuang ta sembahyang berjamaah bagus. Deh hidayah, mau teh hidayah. Tuang ta jalan ta sembahyang, tuang ta bahwa sembahyang berjamaah nono pada isi eta sembahyang mesak-mesak pitu likur kali sembahyang berjamaah. Tuang ta keutamaan apa zikir, selawat nono masih hidayah. Nah, begitu bau kita gawe ya nanuan taufik. Di nanuan taufik. Jadi taufik nono kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa nggawe atau mengerjakan apa yang tuang ta. Kekuatan balung. Nah, bahasa jamak-jamak ta taufik nono balung gawe ibagus. Nah, balung gawe ibagus. Kadang-kadang kan lu itu nara balung tak gawe bagus. Gawe lengi aja beli balung tak. Hah? Lau gawe bagus ya. Nara berat. Nah, kumbena pun gitu deh. Nah, karena ia tak taubat masih. Kumbena balung gawe lengi beli gawe bagus ya ia nara. Nah, alasannya karena ia tak taubat masih. Sehingga namun dengan wahna taubat
Pertama, mau ida taufik, kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beli barung ta sembahyang, beli barung ta lalu ngaji, beli barung ta berzikir, berselawat. Kemudian enggawi ilengnya aja narak barung ta. Nah, nono kebalikannya. Namun tuh mau taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka balung tang gawe i bagus beli. Nah, balung gin gawe ilenge ya narak. Deh, ini penting. Kumbe cara temu taufik, taubat. Ente mele beli balung tang gawe bagus. Deh, nah maka harus bertaubat. Fa inna syu'umaz dzunub, karena keburukan dosa-dosa itu yurisul hirmana, akan mewariskan ya penghalang untuk melakukan segala bentuk kebaikan. Dosa nono gin halangin ita, gin demen gawe kebagusan. Wa yuqibul khizlan, dan akan menjadikan orang yang berdosa itu akan meremehkan kebaikan. Jadi henara idapta malas deh gawe sembahyang, malas gawe kebagusan, nono akibat apa? Dosa yang gawe itu. Akibat dosa. Remehang kebagusan, remehang dengan lalu ngaji, remehang dengan lalu sembahyang, remehang dengan apa? Gawe bagus-bagus, nono akibat dosa. Jadi langkah pertama obatin dulu diri kita. Dek, harus kita berpikir kumbena malas bang dapur sembahyang, kumbena malas dapur zikir, malas dapur Quran. Nono akibat dosa. Ini perlu tobatin dulu. Yang po langkah untuk syariat nono ini dulu tobatnya. Kan syariat nono minta apa? Ngandelang balung. Kan sembahyang udah kebalung kan? Ngadu tenaga. Deh, lalu ngaji udah tenaga. Nah, antina beli balung teh gin sembahyang lalu ngaji nene hilangan dulu penyakitnya. Imbe penyakitnya dosa. Nah dosa. Wa anna qaidaz dzunubi yamna'u 'anil masyi ila ta'atillah, karena sesungguhnya ikatan dosa-dosa itulah yang menghalangi orang untuk berjalan menjadi atau menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi namun masalah istilah pendek, dosa no meleko itu mengikat tangan, kaki, deh, atau semangat untuk beribadah nu dosa nu, ya rantai itu mengikat kita, sehingga deh li'anna thiqala dzunub, beratnya dosa itu yamna'u, akan menghalangi minal khiffati, dari ringannya langkah kaki atau segala tubuh kita, lil khairat, untuk melakukan kebaikan, wan nasyad, untuk semangat, fit ta'ati, di dalam ketaatan. Nah, kan tuang tau deh, tuang teh sebabna tahu kita mendeteksi diri kita kumbena tak malas ibadah, malas gawe bagus, enggak ana penyakitna karena luwe lalu dosa gawe kita, enggak ana nono penyakitna. Jadi henara idapta malas-malas gawe bagus ya, ingat-ingat dosa apa gawe kita, jelun ini dosa apa, diterbiin dosa apa. Selama ya tetau batang masih dosa nono, selama nono ya gen ngawiak kita,
gin nyebabang awak ini berat gawe syariat. Berat gawe syariat. Apalagi gin ninggalang syariat, berarti wah dosa beli. Berat gawe syariat doang wah karena sebab dosa, apalagi gin ninggalang syariat. Ini galang syariat. Sehingga alasan pertama tamele ringan gin gawe syariat aja pada tobat dulu. Tobat dulu. Kemudian wa annal israra, dan sesungguhnya terus menerus di dalam ala dzunub, melakukan dosa, yaitu bersinnya, mimma yusawwidul qulub, maka akan menyebabkan hati itu akan hitam. Jadi dosa yaitu bersinnya, yaitu taubatnya bedang hati terjadi. Sekali gak dosa titik hitam, sekali gak dosa titik hitam. Semakin dosa-dosa yaitu bersinnya, maka ngonek-ngonek hati jadi bedang. Fatajiduha fi zulmatin, hati itu akan gelap, wa qaswatin, dan akan menjadi keras, wala khulusa fiha, maka tidak akan bisa bersih, sulit akan ada ikhlas, tidak akan murni, wala ladzata, tidak akan mendapatkan kelezatan, wala halawata, dan tidak akan memperoleh manisnya ibadah. Artinya apa? Melalui lalu dosa saja ya namanya idap sembahyang, zikir ya namanya idapna, berselawat ya namanya idapna. Pokoknya enggak bagus-bagus nih ya namanya idapna. Berat berat ya narak rasa nikmat sembahyang, padahal seharusnya sembahyang itu pin sujud itu puncak kenikmatan. Begitu dengan Allahu Akbar, itu puncak nikmat. Kumbena karena akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagu karena luwe ina dosa nene ya tobat masih sembahyang no terpaksa ya narak nikmatnya, tidak ada lezatnya di dalam melakukan ibadah, kemudian hati keras, nono akibat dosa doang. Yang pertama suruh kita pada tobat dulu. Tobat. Ingat-ingat dosa dulu, tobatan. Bilang gawe dosa, tobatan. Ya talurang aja. Ya talurang dosa mungkin kena ya tuh gen tobatannya, tobatan. Tobat. Fa illam yarhamillahu fasatajuru sahibiha ilal kufri wasyaqawah. Apabila dia tidak mendapatkan rahmat Allah, kemudian terus menerus dalam dosa, maka orang tersebut bisa jadi nanti akan menjadi orang kafir, orang yang rugi, menjadi penghuni neraka. Itu akibatnya. Jadi manusia wah doang tanggawi dosa. Arn manusia ini wajib nanggawi dosa. Arn manusia. Lagu perlu kita gawe setiap selesai gawe dosa tobat. Tobat. Ya tanah apa? Ya tanah berang hati enta. Ya tanah keras. Sehingga ada yang tidak gawe ibadah. Dalam bukti yang ibadah, gawe dosa pasti malas enta ibadah. Pokoknya enta gawe dosa aja, malas enta gawe ibadah. Malas lah. Ini terbukti.
Sehingga ulama ngajar kita mun temele ringan hidup tanggaw syariat ja tobat gitu. Nah, tobat gitu. Yang po ya ini gin bertarekat syariat doang masih ada boleh tah. Nah, tarekatnya lebih tinggian malah. Lebih tinggian. Nah, yang po langkah pertama ginta pada bagusang syariatno. Langkah pertama. Nah, untuk bagusang syariatno anti teringan beli palung tanggaw ya langkah pertama apa? Taubat dulu. Nah, taubat. Fama faya ajaban kaifa yuwaffiqu lit-ta'ati man huwa fi syu'umin wa qaswatin. Maka sangat heran ya bagaimana orang tersebut ya ini ingin beli balung tanggawi ibadah sementara kita masih demen pin dosa. Ya ini ingin sejalan dosa terus ibadahnya ini sejalan. Ya ini ingin beli balung tagin gawe kebagusan ibadah sembahyang atau apapun munta masih demen gawe dosa saja. Nah ya ini sangat aneh kata beliau Imam Ghazali, aneh dengan melihat beli balung rajin sembahyang lagu dosa tetap nagawe ya wah no batangnya aneh. Nah ini wa kaifa yud'a ila al-khidmati man huwa musirrun 'ala al-ma'siyati wa muqimun 'ala al-jaqwati. Bagaimana orang bisa ya dikatakan bisa berkhidmat menjadi hamba yang taat sementara dia masih tetap ya istiqomah di dalam kemaksiatan. Jadi sulit memang. Namanya temire bersindet saja. Wa kaifa yuqarrab lil munajat man huwa mutalattahu bil aqdari wan najasat. Bagaimana dia bisa akan dekat untuk bermunajat sementara dia masih dalam kondisi kotor dan dalam kondisi masih najis. Dalam kondisi najis. Allah itu maha suci. Allah itu maha suci. Nengkai tak kotor, gindeketin suci. Ya ini. Jadi hendak milih bedait isi maha suci, kita hendak harus dah suci. Ampun ini bedait. Istilahnya dengan demen bersih. Terus kita datang kotor, ya nemelen deketin itu. Jauh. Nah Allah yang sembah tani maha suci, nah namun temele nyambung, becat terima isi Allah maha suci, kita nenek harus dah suci yang diri dulu. Suci yang diri dah. Nah, temele nyambung. Wafil khabari di dalam hadis Anis Sadiqil al-Masduq dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, idza kadzdzaba al-'abdu tanaha 'anhu al-malakan min natani ma yakhruju min fihi. Apabila seorang hamba itu berbohong, maka dua malaikat itu akan menjauhi orang tersebut karena bau bangke yang keluar dari mulutnya. Jadi namun terlelakak malaikat jauh, malaikat rahmat. Kumbena dia jauh karena isugul lekan todok tanono bangke. Bangke, malaikatnya ada mele. Deketin dengan kotor. Nah, maka begitu terlelakak malaikat menjauh, malaikat rahmat. Sehingga karena ditahan bau bangke, disugul bau bangke. Setiap terlekap bau bangke, lekap bau bangke. Nah,
Begitu sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa yasluhu hadzal lisanu li dzikrillah azza wa jalla? Bagaimana bisa elak girang lalakak gin bau le'na gin demen zikir. Ieu gin bau le'na. Namun elak teh ne girang lalakak berat hilapna gin zikir nu. Karena biasa lalakak. Yang pok suruh zikir sulit, berat. Nah, kumbena karena bertentangan. Elak nene ente biasa yang ngadu lelekap, berat ya zikir. Ente biasa yang zikir, berat ya lelekap, betul. Berat ya. Nah, tergantung kita. Ente biasa yang itu. Nah, karena kata beliau tidak akan bisa, bagaimana bisa lisan sering lelekak bau bangke gin cocok gin nyebut Allah yang maha suci. Nah, ya lagi cocok. Fala jarama la yakadu yajiddul misri 'ala al-isyani taufiqan. Maka sangat sulit berat ginta mau taufik namun tamasi tetap ya tamele bertobat, sangat sulit. Maka alasan pertama kumbe nampuk tan suruh tobat ante tamu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ante tamu beli balung tanggin gawe kebagusan gin gawe syariat itu. Walaqad sadaqa man qala, maka sungguh benar orang yang mengatakan idza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka maqbulun qad qabbalatka khati'atuka. Apabila engkau tidak kuat untuk bangun malam, kemudian tidak kuat untuk berpuasa pada siang hari, maka ketahuilah sesungguhnya engkau itu telah diikat oleh dosa-dosamu. Nono di antara cara mengukur leta. Kan ya tuah beli barang tegin uras kelam gini sembahyang aja. Dosa no meleko itu. Dosa no meleko itu. Ini di antara cara mengukur leta. Apakah lui lalu dosa atau ya? Nah, ini cara mengukur leta. Namun tingkatan dengan wah nilai lebih serius deh. Nah, nenek ngaji tadi kan nilai serius nih. Kan ngaji jorak-jorak aja. Ya tini jari. Kalau nenek ngaji tadi ngaji khusus. Nah, beda namun ceramah pengajian umum aja lain. Kalau nenek ngaji aja melinta tetu jari hamba Allah. Deh, iya kok pengajian khusus karena umum aja lain modelnya. Pengajian umum dia, pengajian ceramah maulid, ceramah nuzul, ceramah pengajian umum. Lalu pengajian khusus ngeteja, kedek lagu harus tegawe ya. Nah itu pengajian khusus ya. Nenar tarbiyah pendidikan. Nah, ante apa? Ante selamat. Pin dunia selamat, pin akhirat selamat. Ini jalan langkah pengajian ini bukan hanya untuk datang-datang ngaji biasa lagu, kita berusaha untuk ngamalangnya. Nah, ya kena ada pengajian khusus Ya tadi datang-datang sekedar ya, gin tokon, ngenam bedulang marah pengajian umum dia. Kemudian dia tentu melintagin berubah, melintag jadi dengan baju. Nah, ini langkahnya. Yang pertama perlu pengajian khusus itu. Kedua, kumbena ampu tak perlu taubat. Kedua, innama talzamuka taubatu lituqbala minka ibadatuka. Ampu tak perlu taubat ante ida terima ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Ante ida terima ya.
Kumbena fa inna rabbad dain la yaqbalul hadiyah. Karena orang yang mempunyai atau yang memberikan hutang tidak akan menerima hadiah. Wa dzalika anna at-taubata 'anil ma'asi wa irda'al khusum fardun lazimun. Ibaratnya nengka dosa nono otang otang ibadah persembahan dan ini hadiah di persembahan timpa Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ya demeli nerima hadiah ini sementara otang tilu ini ya demeli bayar masih. Otang ngalurang sulun-sulun berbiang hadiah. Nah, jadi otang ini juru selesai perlu ente milih berbiang hadiah. Perlu terima hadiah ta namun otang wah selesai anta. Nah, dosa-dosa ini ibarat otang. Selama ya temile taubat, ya selesai otang, hadiah no ya diterima ya si Allah Subhanahu wa taala. Fakaifa yuqbalu minka tabarruka wad dainu 'alaika halun lam taqdih. Bagaimana mungkin hadiah yang kau persembahkan itu bisa diterima sedangkan hutang-hutangmu belum engkau selesaikan. Nah, belum engkau selesaikan. Wa kaifa tatruki li ajlihi al-halal wal mubah wa anta musirun ala fi'lil mahzurat wal haram. Bagaimana bisa engkau akan meninggalkan perkara-perkara yang halal, yang mubah, sementara engkau tetap istiqomah di dalam perkara-perkara yang haram. Wa kaifa tunajihi wa tad'uhu wa tusni alaihi wal huwa wal iyadu billah alaika ghadban. Bagaimana bisa engkau memanggil Allah, meminta kepada Allah, memuji Allah sementara Allah membencimu. Allah ngedekang itu terus kita lelaku nunas timpa Allah Ta'ala sementara Allah masih ngedekang itu. Kumbena pada ngedekang itu otang yang temilin bayarnya terus milita lelaku malik. Nah, ia tampuk penyakitnya namun tak paham ini aja kenantai si terkena doang sembahyang berdoa sementara Allah masih murka timpa itu. Lui lalu dosa ya tuah mayarnya masih ya tuah nobatangnya. Nah, padahal taubat nono timpa Allah Ta'ala sangat mudah. Sangat mudah. Nah, lalu kita bahas yang masing-masing dosa kumbe caranta nobatangnya. Lalu ini dua alasan kumbena amputa perlu taubat. Di pertama antina beli barung gin gawi ibadah. Kedua anti diterima ibadah sida Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang tobatnya? Ya, siap. Pokoknya tobat nono intinya bilang tanggawi dosa, tobatan langsung. Dia tertunggu jemaah sulit ya. Misalnya kelam nenek gawi dosa, langsung tobatannya. Lagu cara kita tobat nono lain-lain. Tergantung dosa gawi ta. Ya pada cara ta. Nah, yang perlu ngaji tuang tata cara ta tobatan dosa hingga wita. Nah, ini pengajian ta untuk tahap yang kedua. Lawan insyaallah kita iringin akan wirid. Nah, zikir. Wirid zikir. Nah, ngaji aja ya lalu lalu iringin kan wirid zikir terus ngaji ya kedik imbe kita buah malang ya taji mara ineng kanene tobat nah, bab pertama nih tobat pada ingat dosa-dosa julu tobatang ya minimal telu langkah tobatan deh minimal rukun nah. Di pertama nyesal, di kedua mentelak, di ketelu bertekad yaitu lagi ngulangin malik. Nono minimal telu. Dia hentam lagi taubat yang minimal nyesal. Ya terbangga enggak dosa aja nyesal. Apalagi kan sampai gini status enggak dosa
Nah dengan onar ilah nah sampai bangga nyeritaang dosa, nyebarang dosa yang gawin aja, berarti dengan hampir-hampir imannya sudah mau mati. Nah hampir-hampir. Dengan dosa harus kita seselin. Dosa hak dosa itu harus disesali. Hakna dosa Kedua ginta pentelahang. Kedua ginta bertekad gen mulangin yang malik. Hakna dosa Nah begitu ta buah tobat, minggu malik tulak gawe dosa, malik tobat gitu. Pokoknya bilang gawe dosa, tobat langsung. Ya telurang aja. Bilang gawe dosa langsung tobat langsung. Nah karena itu manusia ini becak lupa. Nang kata ngaji, masuk lupa, malik gawe salah, ngaji malik lupa, terus lang gitu. Nah itulah tugas kita. Ampun saya suruh pada hadir ngaji, arah saling ingatang, kemudian untuk memperbaiki kekurangan kita sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima ada tiga. Nah, ya sampai tertinggal Allah masih gedak minta itu. Kumbena dosa ya terbersih masing. Otang ya terselesainya otang timpa Allah taala ya terselesainya. Jadi Allah gedak timpa itu. Ya ada milih nerima itu. Nah inilah tugas kita, mumpung masih ada kesempatan, masih ada umur, ada kesehatan, nah tak pada gemen-gemen untuk hadir ngaji Nah rencana yang masih sekali seminggu bilang kelam jiwa. Nah hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini ada 2 poin tadi kelam ini. Nah, sebelum tertutup sangat perkutan. Ada yang bertuan. Dalam gawe dosananya kadang-kadang kita terasa gawe dosanya. Jadinya kita nganggap kita berdosa terus nganggap kita jin dari tobat ya. Karena dosanya seolah-olah ya tuh gawe iya, padahal gawe tak lagi kita terasa. Nah, kita ingin cara ngebatangnya. Pertama, sangat bahaya, namun dosa ya tanggap dosa bahaya. Bisa menyebabkan orang tersebut kafir. Kemudian dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Kedua, kemudian kita merasa gitu karena hati itu sudah terlalu keras. Sehingga hati itu ya nabuah milternya imbe dosa imbe kia. Karena keras. Kumbenang pun keras dosa-dosa yang dulu nih tuah no batangnya tuah bersihnya. Kemudian yang kedua karena jarang tengaji, sehingga padahal dosa kenanta ya na dosa. Padahal dosa kenanta ya na dosa karena jarang tengaji. Keempat sering lalu tambarengin batur gawe dosa sehingga karena biasa kenanta biasa padahal dosa karena barang teh doang gawina dosa terlalu sering tambarengin batur gawe dosa maka dosa itu sudah tidak terasa dosa. Wahai anak terasa dosa padahal dosa. Nah lagu namun tambarengin dengan dibabus soleh aja keruan hidup dosa terasa ya ini dosa terasa. Lalu namun tabarengin dengan wah biasa berdosa aja dosa yang terasa saking biasa entah. Nah namun terbiasa gawe dosa ya tuah no batangnya ini bahaya akan menyebabkan su'ul khotimah akhir yang buruk di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu hadir tengaji mari bro ante tetuang nenek dosa nenek ya dosa nenek dosa nenek kumbe cara tano batang ya gede nenek dosanya cara tano batang yang gede nah ya terperunta datang ngaji nanti nenek dosa terasa dosa dan kita mampu untuk mengobatinya sehingga yang pengajar kita doa
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ante tetuang hidup dosa nu. Arti doanya, ya Allah, pepenggitangin aku kena no kena, dan pembeng aku balung untuk nggawi ya. Ya Allah, pepenggitangin aku salah no salah, dosa no dosa, pembeng aku balung gin jauhinnya. Nah, nono arti doa nu. Karena mereka itu duit dengan padahal dosa yang didapi dosa. Deh. Nah, ia perlu tanunas Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Antina terasa dosa no dan tahu kita ngobatin diri kita. Terus deh. Ada lain. Nah, misal kita tinduk subuh datang menggawian karena tinduk, apakah termasuk dosa atau tinduk? Kita tinduk kita sampai tengah hari atau menggawian subuhnya, apakah termasuk dosa atau tidak? Dengan tinduk, kemudian dengan palang, kemudian bebeak masih dianggap raf'ul kalam. Arti raf'ul kalam itu tidak dicatat dia sebagai orang yang berdosa. Oke. Nah, pina hadis Nabi, 3 kelompok manusia diangkat pena, artinya yang mencatat dosanya. Orang yang tidur sampai dia bangun, orang yang pingsan sampai dia sadar, anak-anak sampai dia balik. Nah, dari namun kelolosan para ibu, tahu ya terbiasa diri sendiri. Terbiasa diri dan untuk biasa diri sengaja berarti. Nah, lalu kelolosan aja memang ya tersengaja, nah sengaja. Jadi arah niat untuk mengubah diri. Tuang faktor untuk kelolosan misalnya telat tertinduk, nangka ubah jadwal tinduk teh. Mulai jam siwa jam 10 aja usahayang tinduk. Usahayang tinduk. Ante niat supaya subuh bau kita uras lemah. Yang kadang-kadang pin tengari nganjurang kita kulailah istilahnya tinduk amendak tengari no. Bau kita gin uras lemah. Gin sembahyang subuh minimal gitu yang boleh kita tahajud masih minimal sembahyang subuh no ya tak terlambat. Kita usahayang belajar Nah, itulah gin biasa yang kita dalam hal-hal gin laliang dalam perkara ibadah. Lalu namun misal ketinduan mari bro maka dia dianggap raf'ul kalam tidak berdosa. Jadi sawidan uras sembahyang ya, namun kadang kan apabila orang sholat di luar waktu maka istilahnya qadha. Namun dengan sholat di dalam waktu istilahnya ada. Maka subuh jadwalnya misalnya dari jam 4.30 sampai misalnya isyraq itu sudah keluar waktu subuh jam 6:10 misalnya. Berarti namun sembahyang masih dalam waktu nujak berarti adaan. Lalu namun luar wasugul waktu subuh berarti qadaan. Nah, qada. Nah, orang mengqada itu hanya menggugurkan kewajiban, dia tidak mendapatkan pahala. Orang mengqada itu hanya menggugurkan kewajiban, tetapi dia tidak mendapatkan pahala. Nah, jadi mun abujak tuh sayang sholat pada waktunya. Usayang sholat pada waktunya. Kemudian yang kedua, bahaya dengan tindu ulama, ia nyebapang dengan nono yang ini sugi-sugi. Karena lemakno dengan pembagian rezeki malaikat. Namun temele tindu aja wah nampok jelu. Enteng ngantuk lalu misalnya ia tertinduk pas subuh, tunggu waktu isyraq, warna terbit matahari misalnya jam 6:40 atau jam 7, enteng ngantuk lalu ya berut bau tertinduk. Lalu begitu subuh dan setelahnya itu, nah ini bahaya, waktu yang terlarang untuk kita tidur. Nah, waktu terlarang karena waktu itu waktu berkah, pergantian malaikat malam dengan malaikat
siang, kemudian waktu malaikat juga untuk memberikan rezeki dan keberkahan itu. Jadi tuh sayang dalam keadaan terjaga. Ya. Hari ini. Narak dah Pak. Bertanya, nah ini berkaitan dengan pertemuan yang pertama itu. Pertemuan pertama, lui ita sembahyang lagu pikiran ta lain nandengna. Nah, ya kumbe caranta adik tahusu fokus sembahyang karena semakin melintang hilangnya pikiran-pikiran dengan macam-macam, semakin ribut pikiran jangan tersembahyang. Nah, terus pertanyaan kedua, kalau saya tidak salah Pak Tuan Guru bilang bahwa awaluddin ma'rifatullah begitu. Nah, bagaimana maksudnya itu Pak Tuan Guru? Namun pendapat atau fatwa Syekh Ali Jumaah Mufti Mesir mengambil khusyuk di dalam sholat, maka khusyuklah di luar sholat. Apa kena khusyuk di luar sholat? Dulu zikir di luar sholat. Karena pikiran nono apa yang sering gawe di luar sholat ni yang muncul di dalam sholat. Namun biasa yang diri tadi zikir ingat Allah di luar sembahyang, ia akan muncul di dalam sembahyang. Nono rumus dasarnya, rumus sederhana. Adapun rumus detail saja, kami khusyuk sembahyang di antaranya dekan wudu no harus khusyuk. Dekan wudu, dekan istinja, kemudian wudu harus khusyuk. Lalu pembagian kedua kita bahas ya, masalah takwa no. Nono terinciang yang kumbe cara syariat di dalam khususnya sembahyang untuk langkah-langkah supaya kita lebih khusyuk. Itu diantaranya mari bro dekan istinja, wah kena istinja sampai ya. Wudu atau wah bagus ke, wah sempurna apa ya, sesuai dengan adab-adabnya. Nah kemudian dari segi bacaan, wah bagus ke, kemudian paham kita. Dan diantara cara ulama, namun ya tabu menghadirkan Allah Ta'ala di dalam sholat, minimal hadirkan orang yang paling kita hormati. Orang yang paling kita hormati. Misalnya yang paling hormatin kan, tulokatan misalnya hadirkan seakan-akan tulokatan udah deket dah. Jadi arah hilak dah kiri. Nah seakan-akan ai paling hormatin tano arah julunta atau dekat ke samping ta. Kalau belum kita mampu untuk menghadirkan seakan-akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala atau menghadirkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hadirkanlah orang yang paling kita segani, paling hormatin ta, hadiran ada seakan-akan deket ta. Jadi bau kita khusyuk. Ini langkah untuk masyarakat awam. Nah, untuk masyarakat awam minimal langkah nuno atau sayang ya untuk mencapai kekhusyuan di dalam sholat. Yang kedua, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu kan ilmu ini pertama ilmu harus kita bahasno ilmu tentang bagaimana mengenal Allah. Imbilan teman Allah diistilahkan dengan ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu yang membahas tentang sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang jaiz bagi Allah, sifat yang wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, sifat yang boleh bagi Rasul, dan perkara-perkara sam'iyat yang hanya bisa didengar, antak terdengar ya, yaitu yang kita ya. Misalnya kubur, siksa kubur, nikmat kubur, antak terdengar doang, yaitu yang kita ya. Surga, neraka, antak terdengar doang, yaitu yang kita ya. Nah perkara-perkara itulah yang dimaksud dengan awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah bagaimana kita mengenal siapa yang kita sembah. Itu pertama. Yang kedua, beruna bagaimana kita cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terlangsung timpa ini karena mungkin jamaah sekalian wah belajar lah tauhid deh. Apa masih? Ya apa masih? Oh. Masih mulai tekan nol berarti malik deh. Nah dengan tiang wah jari wah tauhid no wah sifat 20 apa namun ya pun masih ya insyaallah don kajian deh perlahan-lahan.
Nah, itu yang dimaksud dengan awwaluddin, bagaimana kita mengenal Allah. Untuk mengenal Allah tentu ulama mengajarkan kita kenal dulu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Deh, masyaallah. Adlain. Terima kasih nyambung tadi bahwa seperti yang Bapak Cenderung bilang tadi bahwa awal mengenal agama itu adalah mengenal Allah. Cuman pernah saya mendengar kalau tidak salah bisa diluruskan dulu bahwa kalau kita ingin mengenal Allah kita mengenal diri dulu. Artinya barang siapa mengenal dirinya dia mengenal Allahnya. Nah, gimana itu dulu untuk penyampaian bahwa mengenal agama itu mengenal Allah duluan? Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Itu diantara cara kita untuk mengenal Allah. Diantara cara orang akan bisa mengenal dirinya apabila hati dan pikirannya sudah bersih. Namun hati pikiran masih kotor, dia tidak akan bisa mengenal dirinya sendiri. Mengenal diri sendiri itu artinya pikiran kita ini lekan sperma. Allah mina kita terus jadi segumpal darah. Darah ini ngubah dari Allah Ta'ala menjadi segumpal daging. Daging ini bentuk dia yang pinang telinga, pinang jari-jari, pinang todong, pinang mata. Kemudian pin dalam tian ya tuah mene, ya tuah mangan di secara kemudian sugul, belai, tumbuh, bajang, loka, toa, malik, mati. Nah, itu cara mengenal diri kita. Ai mina ita lekan sperma. Ai meleang ita ampo tebu jari beli gitu. Itu adalah cara kita untuk bagaimana mengenal Allah. Kenal diri kita dulu. Itu ini lekan imbe kita, sperma. Ini kita lekan sperma bau jari manusia gitu. Ai mina ita Allah Ta'ala. Maka orang akan bisa mencapai derajat ma'rifat ya dari dirinya sendiri apabila hati dan pikirannya sudah bersih. Ya. Sementara kalau masih kotor banyak dosa ya tabugen mikiran ngeting-ngeting. Ingiptang langit, bumi seisinya mina nyur doang misalnya pikiran imbe kada datang ai nyur di dalam nara selang. Ai kena mangai di dalam kenyaman no. Padahal selang yang nara pamdes yang buta mah kita. Enta pikiran, deh. Nah, Allah Ta'ala. Nalat kita biji jagung ai kini angnya. Ampun sugul buah. Allah Ta'ala. Nah, maka bagi orang yang sudah tingkatannya tinggi, maka dengan mengenal dirinya pun dia akan mengenal penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagi orang yang awam, untuk mengenal Allah itu harus mulai dari dasar mengenal sifat-sifat ketuhanan, ya, sifat ketuhanan dalam ilmu tauhid. Jadi sesuai dengan jenjang tingkatan telah. Namun tuah tingkatan tinggi ya, yang pun dengan ma'rifat aja kita belencak doang sebagai dengan kita Allah Ta'ala. Orang yang sudah ma'rifat, dia meyakini inilah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dilihat segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya yang menciptakan, yang menghancurkan semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, betul. Yang pun zikir dengan awam, kan dia zikir dengan khusus lainnya. Namun zikir dengan awam la ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Nono zikir dengan awam masih. Namun la ilaha illallah dengan tinggi je artinya luwih, tidak ada yang menciptakan selain Allah, tidak ada yang mematikan selain Allah, tidak ada yang menghidupkan selain Allah, tidak ada yang memberikan kekayaan selain Allah, tidak ada yang menjatuhkan orang selain Allah, tidak ada yang mengangkat derajat orang selain Allah, tidak ada yang memasukkan surga. Jadi arti la ilaha illallah yakna monoton, tiada Tuhan selain Allah. Nah, tergantung yang pun temelis semangat dalam zikir la ilaha illallah, arti yang lebih tinggi. Tidak ada yang mematikan selain Allah, tidak ada yang membuat sukses selain Allah, tidak ada yang bisa menjatuhkan selain Allah, tidak ada yang beri mudarat selain Allah. Nah, itu zikir. Nah, untuk ukuran ma'rifatullah. Hari lain nyambung Malik Tanjil. Nah, ibu kan
manusia itu diciptakan dari sperma. Terus itu lu poin wah bahasta bahwa badan, kemudian kolbi dan ruh. Nah, itu unsur-unsur manusia itu apakah dari sperma itu, Pak Tuan Guru? Ya. Awal penciptaan manusia Nabi Adam dari tanah. Nabi Adam awal penciptaan manusia. Setelah dibentuk Nabi Adam dari tanah, barulah dia ditiupkan roh.